Oke, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat bermanfaat, sangat semangat Sangat sekali ya. bermanfaat juga. Dan semua Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita masuk materi yang akan selanjutnya ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa, kita selesai. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, buat yang piket hari ini siapa ya? Yang jadwalnya piket hari ini? Bu Usni tahu kira-kira? Yang jadwal Ya. piket hari ini, Pak, kebetulan yang moderator saya sendiri. Untuk ice breaking Bu saya, Usni, Pak. ya kan Bu Usni? Iya, bagus. Saya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Bu Usni dulu memimpin ice breaking hari ini supaya kita semakin imun kita kuat, semakin kita semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, Bu. Mohon Bu Usni. Oke, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk di pagi hari ini perlu kita imun yang kuat, biar sehat selalu. Tentunya untuk breaking kita hari ini, yang pertama ya, satu aja, cepat tepat aja ini. Contoh, saya contohkan ice breakingnya Bapak Ibu ya. Kalau satu ini tangan kanan, dua kiri, ya. Tangan kiri. Ya, kalau satu, oke. Kalau dua, belajar. Oh, belajar. Oke, belajar. Oke, belajar. Oke, belajar. Tapi yang perlu nanti kita pahami, kalau oke, misalnya setiap angka yang ganjil, oke. Setiap angka yang Oke. angka yang gelap, belajar. Oke. Angkanya harus 3, boleh siap angka berapa, mau 1000 boleh, pokoknya ganjil genap. Ganjil genap. Contoh, saya contohkan 1, 3, 5. Oke. Oh, gitu tuh. Oke. Oh, iya. Oke. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. Dari si Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Saya mulai ya. Iya. Saya mulai untuk Pak Rizky ya. Oke. 200, 201, 202. Belajar. Salah lah, Bu. Ya? Macam mana Rizky? Belajar, oke, belajar. Iya. Oke, lemparkan Rizky, lemparkan. Sama Untuk siapa? Pak Yudi. Ya, silakan Ibu Rizky. Pak Yudi 195. Oke. Iya. Sekarang Yudi. Saya lemparkan kepada Bu Usni ya. Oke. 304, 303, 305. Kenapa 30? 30 gitu biar tahu orang. Kan 300, Bu. 300. Coba ulangi. Ulangi, oke, Bu. Ya. 25, 28, 21. Belajar. Oke. Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Salah ya? Ya, 25. 25. Oke. Belajar oke. Menambah imun kan Bapak Ibu? Iya, Bu, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Iya, terima kasih. Untuk menghemat waktu, barangkali kita akan masuk ke selanjutnya ya. Oke, terima kasih Bu Usni.
telah Ya. membawakan hari ini, sangat bermanfaat dan sangat bermanfaat buat imun kita pagi ini. Sangat berketawa semuanya Bapak Ibu saya lihat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Bu Rizky untuk menjadi moderator dalam kelompok. Ya, terima kasih Pak Yudi. Baiklah kepada teman-teman langsung saja ya. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas asinkronus kita yang berjudul itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi lanjut aja kepada kelompok Bu Husni ya. Kebetulan Pak kelompok Bu Husni yang bertugas. Jadi kepada kelompok Bu Husni saya persilahkan. Ya, oke. Karena kita ada beberapa kelompok, silakan tampilkan dulu biar saya persentase ya. Oke. Nah, saya yang membacakan persentasenya. Karena disinilah kolaborasinya kan, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sini kami dari kelompok 3 memaparkan hasil kolaborasi pada hari yang semalam, yaitu kami akan presentasinya, yaitu di sini Satuan Pendidikan SMA Al-Azhar Medan, pendidikan mata pelajaran PKN kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 dengan topik pembelajaran kebinekaan bangsa Indonesia. Alokasi waktu 3 kali 45 menit. Selanjutnya. Langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan pembuatan asesmen formatif. Kegiatan pertama yaitu antara lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat esai ya. Di sini ada beberapa poin yaitu mulai dari formatif ya. Di dalam apakah kalian tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan materi tadi ya. Formatifnya yaitu mengenai yaitu tentang semboyan tersebut. Ini udah sumatif. Formatif tadi. Tugas dan evaluasi atau asesmen sumatif. Yang pertama, ini bentuknya dalam bentuk pilihan ganda. Bahwa asesmen sumatif itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran itu. Kalau formatif bisa saja di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini kalau dalam bentuknya boleh terserah ya. Dan ada penilaian. Tes penilaiannya ada beberapa ya. Kemudian sampai kepada kompetensi sikap yaitu berbentuk jurnal kami buat Bapak Ibu. Kemudian coba diperhatikan dulu yang paling atas yaitu sampai kepada glosariumnya ya. Ini harus jelas ada glosariumnya di situ tentang Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional, kebudayaan, tantangan warga negara. Selanjutnya yang paling bawah Ibu Rizky coba dulu bukakan kembali yang paling bawah. Itu jaringan Bu Husni sudah ya aja. Jaringan? Iya, jaringan Bu Husni. Oh iya, nggak bagus ya? Iya. Oke. Baiklah, itu dia pemaparan kelompok Bu Husni. Saya kembalikan kepada kelompok Pak Yudi. Oke, terima kasih atas pemaparan Bu Husni. Dan terima kasih juga Bu Rizky yang telah menjadi moderator pagi hari ini. Oke, terima kasih buat paparannya Bu Husni. Tugasnya sudah benar. Dan buat kelompok yang lain pun
tugas-tugasnya yang dikirim pun sudah benar, sudah mendekati, sudah tepatlah dari yang pencapaian yang kita inginkan. Oke? Alangkah baiknya untuk mempersingkat waktu, saya tampilkanlah ya PowerPoint saya yang akan saya bawakan. Oke, yang dimana pemaparan saya itu mengenai asesmen formatif sumatif. Agenda sesinya konsep asesmen formatif dan sumatif dan bentuk asesmen. Yang ketiga itu konsep asesmen formatif dan sumatif. Metode yang pertama asesmen formatif. Metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Terus yang ke bawahnya, konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Dan umpan balik dari asesmen hasil akhir ini, sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Oke, selanjutnya, ada dua fungsi asesmen formatif. Yang pertama itu bagi guru. Yang pertama itu guru mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua itu memastikan perkembangan murid. Yang ketiga itu mengecek pemahaman murid. Kemudian bagi siswa, yang pertama itu siswa mengevaluasi pembelajaran sendiri. Kedua, membangun ketiga pemahaman. Oke, selanjutnya fungsi asesmen formatif. Ada dua juga, yaitu bagi guru yang pertama itu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua itu menentukan pembelajar selanjutnya. Bagi siswa memahami performa di akhir unit pembelajaran. Yang kedua memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Oke, selanjutnya persamaan asesmen formatif dan sumatif. Ada itu pertanyaannya, kita ambil saja pertama cara untuk menilai pembelajaran murid. Oke, selanjutnya Nomor 2 dia. Perbedaan dan perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk yang pertama itu asesmen formatif. Yang pertama itu mengawasi pembelajaran murid, yang kedua itu memastikan perkembangan murid. Untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Asesmen sumatifnya untuk guru itu mengukur apakah sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Untuk muridnya memahami performa di akhir unit pembelajaran. Jadi persamaan keduanya itu, kedua asesmen ini yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Oke, selanjutnya kita sampai pada penekanan pada asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif dapat kita lihat di dalam grafik tersebut. Bahwasannya kita lihat pada kondisi saat ini asesmen of learning agak rendah. Kemudian yang di atasnya itu asesmen for learning dan asesmen as learning. Sementara harapan dengan kurikulum yang baru itu seharusnya asesmen of learning itu harus di atas dan asesmen learning dan asesmen as learning itu di bawah. Oke, selanjutnya penekanan pada asesmen formatif. Pertama itu fungsi asesmen formatif dan sumatif. Dapat kita lihat dalam grafik tersebut adalah itu segitiga yang dimana itu yang dari gambar biru sampai puncak coklat itu asesmen formatif. Sementara dari puncak coklat paling bawah sampai kuning di atas itu asesmen sumatif. Oke, selanjutnya penekanan pada asesmen formatif yang dimana kita membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu yang kita lihat itu jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Yang kedua itu jelas tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif.
dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Oke, selanjutnya, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Sangat penting. Mengapa demikian? Kita lihat dari kedua asesmen tersebut itu merupakan keterkaitan yang dimana mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Oke, selanjutnya bentuk asesmen formatif dan sumatif. Dapat kita contohkan bentuk asesmen itu tidak tertulis, seperti diskusi kelas. Diskusi kelas itu merupakan contohnya itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengutamakan pendapat. Yang kedua itu drama. Drama itu adalah mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Yang ketiga itu produk. Produk itu membuat model miniatur 3 dimensi. Yang keempat itu presentasi. Presentasi itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima itu tes lisan, yang dimana tes lisan itu kuis tanya jawab secara lisan. Oke, selanjutnya contoh bentuk asesmen tertulis. Refleksi. Refleksi itu terdiri dari melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Yang kedua itu jurnal. Melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Yang ketiga itu esai. Esai itu mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk menunggu argumen. Yang keempat itu poster. Poster itu mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang kelima itu tes tulis, kuis pilihan berganda. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Buat anak-anak Bapak semua, buat Bapak Ibu semua, adakah yang ingin ditanyakan? Pahami hasil presentasinya, Bapak silakan. Ada Pak, ini mengenai asesmen sumatif dan formatif. Begini Pak, apakah setiap murid itu memang perlu dia dilakukan asesmen sumatif dan formatif? Sebenarnya tujuannya itu apa sih Pak, diadakannya asesmen tersebut? Oke, terima kasih buat Bu Rizky. Oke, asesmen ini perlu diterapkan di murid. Mengapa? Karena apabila kalau kita tidak menerapkan asesmen ini, kemampuan murid itu kita tidak tahu sampai mana dia jangka dia belajar. Jadi apabila cuma satu asesmen aja diterapkan di murid, itu tidak berkesinambungan dengan asesmen yang lainnya. Jadi kita tidak tahu sampai mana siswa itu dapat mengetahui dan mencakup hasil belajarnya. Baik. Oke Pak, makasih Pak. Adakah yang ingin ditanyakan Bu Husni? Ya, Pak. Barangkali udah jelas Pak pemaparannya. Terima kasih. Dan pada sesi konsep pada Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, alangkah baiknya tadi kita pembuka diawali dengan doa. Kita berdoa ya. Baik, kita berdoa dengan agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada suatu mata pelajaran yang pertama yang pencapaian pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti hari ini, materi hari ini. Mudah-mudahan di materi hari ini Ibu Guru semuanya dapat mengikuti materi yang akan besok kita tayangkan. Selamat pagi buat kita semua. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Kalian buat pembelajaran.